hari ini kita mau ke Jakarta naik bis Gaya Baru Malam Selatan. Mohon perhatian, hati-hati jalan luar dari arah selatan. Dalam pegang lainnya. Passengers with a few moments. Selatan, train will depart from Suvarnabhumi station to the final station, Pasar Senen. Kecepatan 107.
Ini anak-anak terlantar ini. Diterlantarkan. Ditelantarkan. Nurul? Ya kan? Nur. Iya, Nurul balik ke UI. Apa kak? Hai. Diterlantarkan. Beda banget antara di depan kamera sama itu. Iya. Senyumnya. Kakak emang? Kakak emang? Apa? Dijemput. Dem. Udah pacar itu, udah pacar. Siapa tuh? Udah. Siapa tuh? Siapa? Nanti kakak mau lagi HP gue. Dadah Kak. Anjay. Belakang aja, depan perempuan yang depan. Belakang aja. Belakang. Halo. Kabar bro? Hai. Silent ya? Di samping pendidikan dan kesehatan, 2 bangku ke belakang itu adalah komite 3, dan di sebelah kiri kita itu ada komite 4. Khusus komite 4 di sebelah kiri kita semuanya menyesuaikan komite 4. Teman-teman silakan mengisi kursi, duduk senyaman mungkin. Silakan sesuaikan dengan komite. Untuk berdiri, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pembina Pemuda Parlemen Indonesia sekaligus Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsilindrum beserta rombongan. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak henti-hentinya kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2025. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pembina Pemuda Parlemen Indonesia sekaligus Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsilindrum, yang sama-sama kami hormati Ibu Founder Pemuda Parlemen Indonesia Ibu Hadria Ulfarani Rahman, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Dewan Eksekutif Pemuda Parlemen Indonesia Bapak Ade Fitrah Alamsyah beserta jajaran Ketua Pelaksana dan juga seluruh Pemuda Parlemen Indonesia 2025. Selamat datang kami ucapkan kepada putra dan putri terbaik bangsa, para delegasi dari
seluruh penjuru Indonesia, kehadiran Anda semua adalah bukti nyata semangat para pemuda untuk berkontribusi bagi masa depan negeri. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mohon untuk duduk kembali. Yang disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana dari acara Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2025 kepada Saudara Sarifudin, disilakan. Selaku Dewan Pembina Pemuda Parlemen Indonesia sekaligus Wakil Ketua DPD RI yang bersempat hadir pada pagi hari ini. Hadir pada hari ini dan yang paling saya banggakan, saya senangi dan juga saya cintai teman-teman beserta teman-teman panitia yang di daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi teman-teman yang kami kumpulkan, dan insya Allah akan kami Pemuda Indonesia, yaitu konferensi pada tahun 2025 ini, yaitu Bapak Sarifudin. Pemuda di daerah bisa menyampaikan aspirasinya langsung ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bisa juga disaksikan langsung oleh pembina kita, Bapak Tafsir untuk bersama Kak Ulfa, Kak Winda, Kak Devi, Kak Rahman, Kak Edward, dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, kawan-kawan, bagaimana pemuda. Kita akan menyaksikan secara bersama-sama, teman-teman, kata sambutan sekaligus pembukaan secara tahun 2025 dengan tema Pemuda Berkontribusi, Demokrasi Bertransformasi. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah SWT meridai setiap pikiran dan langkah yang kita tanamkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pembina Pemuda Parlemen Indonesia yang telah membuka secara resmi acara kita. Hadirin sekalian, selanjutnya sesi penyampaian menyampaikan beberapa aspirasi kami terkait kebijakan pemerintah saat ini baik di pusat maupun di pemerintahan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, Puan. Izin Bapak.
Baik, dimohon kesediaannya Bapak untuk tetap di tempat untuk melakukan sesi foto bersama. Bagi kali. Ini Pak, 1, 2, 3, oke. Ya, terima kasih. Izin Bapak semuanya. Yuk, izin 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3. Balik. Ya, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pembina Pemuda Parlemen Indonesia beserta rombongan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pembina Pemuda Parlemen Indonesia beserta rombongan yang telah berkenan hadir dalam acara pembukaan secara resmi Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia 2025. Kasih ya, saya lanjut. Saya tadi mendaftar gigi dulu jadi agak telat barangkali. Ya. Ya. Kita ngobrol di sana. Kepada Presidium yang telah berkenan hadir pada konferensi siang hari ini. Baik, saudara-saudara peserta Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia tahun 2025. Tapi kembali ke daerah hanya 200 miliar per tahun, jadi tidak merata. Apalagi berbicara terkait infrastruktur mulai dari jalan, mulai dari drainase, itu sangat tidak memadai karena hampir ribuan karyawan. Penetapan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kami senang. Kami berpikir bahwa di Kalimantan Timur, di Sulawesi, itu dari Kabupaten Bualemo tingkat kemiskinannya ada sekitar 17,83%. industri jual belinya SDK-nya kalau ditanya. Udaranya sejuk, makanya banyak yang bilang kalau misal berdatang ke Bandung, nanti ingin kembali lagi. Beliau-beliau yang berwenang agar beliau membuka mata, agar beliau memahami bahwasanya jasa kami sangat penting untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih. Dari kampus kami yang kemarin melakukan riset, yaitu 25% mahasiswa mengalami gangguan mental dan hanya 10% yang dapat mengakses bantuan secara profesional. Artinya apa? Masih ada 90% orang atau anak kami itu tentang pemuda dari lapangan pekerjaan. Pada saat ini Kabupaten Kerinci itu membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Memang benar tadi yang disampaikan, kalau jangan ini harusnya bisa dicegah. Nah, sayangnya kita sampai lagi penanganan. Mengganggu ajarnya juga dilindungi, misalnya saja lampu-lampu yang terlalu terang itu kan mengganggu penduduk tersebut karena mereka tidak suka yang kegiatan apa deh, pertemuan apa? Jadi saya jelasin sedikit. Nah, berarti kan catatannya adalah PP ini belum disebarkan secara luas, nah, dan sampai PP ini ada kegiatan, mohon maaf, ada kegiatan Jawa sentris, ya kan? Hanya ditunjukkan dulu brandingnya, kami ditinggal, teman-teman yang terpencil ditinggal. Kalimantan Timur itu selalu menjadi black spot. kegiatan yang belum ada dan mudah-mudahan tidak ada tambang baik itu ilegal maupun legal, dan selalu kami suarakan Chef Meratus guna mempertahankan hak-hak adat tanah adat kami karena merasai fasilitas infrastruktur yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga, apresiasinya, saya berterima kasih kepada kementerian terkait juga lainnya untuk kemudian bisa memperhatikan dari MDG dan sebagainya. Saya menyambut baik dengan hal itu. Namun terintegrasi dengan kementerian di sisi ada suatu saat ada sebuah akselerasi kebijakan
ada sebuah program yang dapat menyelesaikan permasalahan ini, entah itu intervensi kebijakan, sesuai dengan pasal 27 ayat 2, seharusnya kesejahteraan dan pekerjaan yang layak itu menjadi hak setiap masyarakat tanpa terkecuali, sehingga dalam hal ini kebutuhan dengan pengurus seluruh jajaran dan juga pemuda Parlemen Indonesia tahun 2025, semoga siap berkontribusi dalam pengembangan pemuda di seluruh Indonesia. Kami, pemuda Parlemen Indonesia, menyatakan siap berpartisipasi aktif dalam meningkatkan partisipasi pemuda. Deklarasi Pemuda Parlemen Indonesia. Kami, pemuda. Kami pemuda Parlemen Indonesia mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Parlemen Indonesia 2025 Kontribusi untuk negeri. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, beberapa orang dari kami kembali ke penginapan. 8 dari Dalam. Sudah. Bergerak. Bentar sih. Oh, Pemuda Parlemen Indonesia kontribusi Pemuda Parlemen Indonesia kontribusi untuk negeri. Lagi ya. kalau nada di kan di dalam Iya kan? ada sudah sakit tangan kaki bye bye Mami patah Mami makan dulu Tinggal diurus ya. apanya Ji video-video belajar logat slow Oh, saya hari 25 saya ada program bertemu dengan lagi ya Bogor. Acara ini saya tiba-tiba kita memenuhi storage-nya Kasari Udin. Emang harus kayak gitu. Yes, betul. Halo storage. Ayolah penuh bersama kami. Kita lagi di sini dalam acara Welcome Dinner Convention. Oh, abang. Oh, mau balik abang? Siap. Menyelamatkan kami dalam samudera hikmat ini tanpa. Udah belum. Maksudnya udah. Hai guys, Kak Sarip ini HP baru ya? Udah 4 bulan. Oh, ini penghuni baru lah Kak berarti. Gimana perasaannya Pak Ketua hari ini, malam ini? Sangat lelah. Insya Allah. Tidur nggak teratur dengan baik. Berkah ya Pak. Amin. Iya nih. Kayaknya dari sebulan lalu Pak Ketua tidurnya udah nggak nyenyak Kak? Gelisah Kak? Sejak dijadikan ketua pelaksana. Ya elah kok lagi stop sih? Ya tinggal. Hai guys, kita mau pulang setelah sehari-hari beraktivitas. Mari Pak. Ayo pulang. Waduh ini ya dekat telah sebalik Jawa tambah bening aja lah
Gaya semakin beda, merah-merah. Udah. Bagus, walaupun Dan ya, go Ya. to Demi. yeah. Guys, pulang. Bisa. Enggak. KRL Parmera. Halo. Aku masih lagi apa? Blok MU guys. Gila jam segini Blok M. SCBD. Ini nyebrang dikit GBK nih. Iya, GBK depan. GBK nih. SCBD. Betul. Espark aja, Espark kan deket ya Espark keren loh ininya. Maksudnya buat turis tuh buat apa? Itu apa? Tolong jelasin aku. Yang mana? TVRI. Bukan. TVRI juga. Kebetulan tidak mengetahui ya itu apa. TVRI sebelah kanan. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nidia Putri Salsabila. Tahu penjawabannya Mungkin vlog. Atasnya tuh yang air permukaan itu dia payau, makanya ikannya banyak. Terus HP ku ketinggalan kok gitu kan? Iya waktu bikin video ketinggalan. merahnya tuh nggak sekeren kayak aku sama kayak jarang yang ini kita di mana? Dari Salkata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perwakilan dari masing-masing provinsi untuk sebagai wadah pembelajaran terkait ilmu. Pemuda Parlemen Indonesia. Ya? Oke. Nah. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk kita pada sesi Sama-sama tertarik dari paparan dari kami Nisa. Itu karena saya tadi jadi bertanya-tanya, kok ada ya ternyata Hipmi Womanpreneur. Nah saya selama ini memang berkecimpung di organisasi perempuanan tentang pendidikan perempuan, dan saya rasa memang kenapa kemudian perempuan memilih untuk berhimpun karena ketertarikan dan juga kebutuhan perempuan itu agak sedikit. Kapasitas atau kredibilitas, kedua itu koneksitas. Kalau kita bicara koneksitas itu sedikit jari. Maksudnya apa sedikit jari? Kalau kembali ke daerah mungkin sangat langka. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk di kita nggak ada masalah keuangan. Oke? Tidak ada masalah keuangan. Kalau yang punya masalah keuangan dari bingung. Ya, kasih tahu saya. Kalau aku menambah
living load-nya dia 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Kalau tadi bisa menerima 100, mungkin saya hanya bisa menerima 10. Understand ya? Intinya adalah APBD tidak mau mengajarkan kamu, tapi kita tidak akan rela kamu kesulitan hidup. Saya berikan, kita punya alumni 30.000. Alumni yang dipanis mengeluarkan dana kita hanya ada 6 orang. 6 orang kamu bagi dengan 30.000 berapa persen? Jadi ladies first, ya dari Lampung ya. Saya itu besok harusnya jam 1 ke Lampung karena ada acara di HMI ya sama Pak Gubernur. Cuma lagi di utak-atik itu jadwal karena jadwalnya tabrakan banyak sekali. Jadi Adinda, saya sangat concern di isu environment. Makanya untuk pertama kalinya kita mengajukan RUU rancangan undang-undang perubahan atau pengelolaan iklim di Indonesia, dan itu saya harus yakinkan bahwa dari nol saya mengkritik karena saya ingat dari 20 tahun yang lalu pada saat saya menjadi ketua KMPI daerah, saya berani-beraninya mengundang Miss Universe dari Amerika berdarah Asia, namanya masih ingat saya, dokumentasi masih lengkap, Rio Mori. Saya undang dari Seattle datang ke Jakarta bersama Putri Indonesia, datang ke kampung saya di Bengkulu, tempat First Lady, hanya untuk nanam pohon. 3 malam dari situ saya dokumentasinya masih komplit, kalau kapan-kapan mau saya kasih. Nah, hanya untuk menanam pohon. Apa yang saya sampaikan di waktu itu? Kampung saya itu, Bengkulu itu 3/4-nya hutan lindung. Di bawah hutan lindung itu banyak emas dan batu bara berkalori tinggi, harganya mahal. Pilihannya ada 2. Kebetulan gubernurnya kan kakak saya sendiri waktu itu, umurnya baru 34 lah. Cuma rekornya saya kalahkan, saya di bawah itu. Jadi saya sampaikan, haruskah kami memilih untuk menebang pohon kami, mengeksploitasi yang ada di bawah hutan itu untuk menghidupi masyarakat kami, atau kami protek hutannya tapi kasih kompensasi kami. Dapatlah waktu itu kita dapat uang lah. Habis itu terus saya secara konsisten menanam isu lingkungan sampai saya menjadi bagian dari Globe. Globe itu bermarkas di London yang parlemen yang concern dengan isu lingkungan. Saya hampir nggak pernah absen juga Conference of Parties. Tanggal 10 besok saya terbang ke Brazil. Saya akan speech di situ karena itu forum paling besar di dunia terkait dengan isu lingkungan. Saya akan sampaikan bahwa kami sudah mengajukan RUU perubahan iklim karena betul Adinda, isu lingkungan ini isu yang akhirnya 20 tahun yang lalu saya dan teman-teman sudah berpikir ternyata hari ini hype banget. Hari ini menjadi atmosfernya tinggi sekali. Ada istilah carbon trade, carbon storage, macam-macam. Saya sampaikan bahwa dampak dari perubahan iklim itu nyata. Dulu di kampung saya di belakang rumah itu masih ada sungai bagus, sekarang nggak ada lagi. Saya beberapa minggu yang sebulan setengah yang lalu diminta dipaksa oleh aktivis Walhi, Greenpeace dan lain-lain di Sumba hanya untuk mendeklarasikan hari ekologis. Ada beberapa perwakilan dari luar negeri. Apa yang saya mau sampaikan? Sama visi kita bahwa pada saat saya terpilih menjadi ketua DPD kemarin, saya sampaikan bahwa saya akan mengambil arah ke sini. Makanya ada green demokrasi hijau. Yang DPD urus itu bukan hanya makhluk hidup, bukan hanya rakyat, tapi lebih dari itu. Ekosistem, sungai, flora, fauna, hutan. Nah, makanya concern saya di situ, bantu kami semua agar RUU ini nanti bisa dibahas dengan cepat dan bisa goal. Nanti baru orkestrasinya itu nanti dari undang-undang ini. Bukan berarti selama ini kita tidak berbuat, tidak. Sudah banyak kok orang yang berbuat, tapi Indonesia kan membesar sekali. Nah, pengelolaan sampah. Nah, tapi saya melihat juga visi Pak Presiden sudah mulai sekarang kan sudah dibuat itu anggaran khusus untuk bagaimana sampah bisa didaur ulang, kemudian sampah-sampah bisa
diturunkan tingkat dampaknya. Jadi concern kita di situ. Bahkan saya membuat institut Green Democracy Institute. Kalau Adinda mau jadi bagian dari volunteer atau followernya, setiap minggu saya muter hanya untuk mengedukasi anak-anak muda masyarakat. Karena Singapura itu sampai kepada titik masyarakatnya tertib, buang sampah malu, kemudian salah malu, itu by proses juga panjang. Jadi kalau kita mulai dari sekarang, hitungan saya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, bangsa kita sudah tertib. Makanya itu relate betul dengan green demokrasi yang saya sekarang announce. Itu Adinda ya. Percaya kalau kalian semua, kita semua bergerak bersama-sama untuk mewujudkan green demokrasi, demokrasi yang ramah lingkungan, yang berpikir bahwa ekonomi penting tapi ekologi juga penting. Kadang-kadang memang di persimpangan jalan, ekonomi penting, ekologi hancur. Nah, saya berusaha untuk kalau bisa dua-duanya, ekonomi penting tapi ekologi harus diselamatkan. Itu ya. Kalau belum pas nanti ketemu saya. Ya. Kalau yang kedua dari Maluku. Ada nggak yang memang backgroundnya wira swasta gitu atau mau berwirausaha? Mungkin nanti 2 penanya terbaik ada apresiasi dari Bendung atau apa gitu loh. Contohnya saya rasa ada yang agak salah ini fondasinya. Kalau fondasinya salah, lantai 15-nya itu nggak akan benar. Jadi kira-kira menurut Pak ini bagaimana solusi dari Bapak sebagai wakil rakyat? Dan untuk Pak Dokter, Pak ini lagi marah-marahnya skincare yang pakai apa namanya dulu. Maka saya tahu sekali. Saya tahu Pak, masih banyak pemain. Karena istri saya hampir jadi korban Pak. Gitu. Jadi saya tahu banyak nama-nama brand. Jadi menurut Pak. Memang teman-teman yang punya kali nonton pun ada yang ada. Terima kasih Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jombang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di